Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Dekan, Prof. Asep Ridwan, Wakil Dekan 1, Dr. Supriyanto, Wakil Dekan 2, Dr. Agus Pramono, dan juga pembicara 1 tadi, Dr. Teguh Kurniawan. Alhamdulillah ternyata tidak beririsan, maksudnya kita bisa saling komplement dengan saya dan Pak Teguh, insya Allah. Topik saya pada kali ini adalah, alhamdulillah juga ini diminta Dr. Supriyanto, kawan lama dulu di Malaysia, beliau minta untuk penulisan artikel jurnal gitu ya. Nah, alhamdulillah saya melihat ada buku ini yang bagus, Writing Science. Kalau teknikalnya saya waktu S2, S3 menggunakan ini, Writing Up Research, tapi ternyata sebagian besar sudah di-cover oleh Dr. Teguh. Jadi saya fokus ke sini ya. Bagaimana kita bisa menulis paper that cited, juga proposal dan yang funded, apa intinya gitu. Ini udah dikenalkan oleh Bu Andini tadi. Kalau research saya ada ini, Best Research Award, Cutting Edge Publication, Highest Number. Jadi masih berkutat masalah quantity, tapi kualitinya mungkin masih perlu ditingkatkan. Dan alhamdulillah dengan undangan Pak Supriyanto ini, kemudian saya bisa belajar lagi. Jadi kita ini lagi sama-sama belajar bagaimana kita bisa membuat jurnal yang kemudian bisa bukan hanya publish tapi di site gitu ya. Ini antara survive dengan sukses. Bagaimana kita bisa sukses antara survive dan sukses. Oke. Ini sudah disebutkan sebelumnya, saya pernah jadi di bidang akreditasi juga kepala jabatan Head of Department. Oke, sebelum saya masuk ke sini, mungkin saya ada pertanyaan sedikit, jadi saya bisa tahu audience. Mohon maaf, Bapak dan Ibu sekalian. Bentar. Kalau boleh ke sini, ke menti.com. Ada 2 slide saja untuk ini. Mohon bisa ke menti.com, kemudian masukkan kode ini, kemudian menjawab pertanyaan di sini. Mohon maaf ya, minta waktu sebentar, jadi saya bisa tahu gitu ya, kita ada di mana gitu semuanya. Nanti mudah-mudahan bisa kita adjust diskusinya, insya Allah. Belum ada yang masuk ya? Oke. 1 belum ada. Oh, 1 lebih dari 10. Wah, ini Pak Teguh atau Prof. Asep nih. Wah, lebih dari 3 ya? Oke. Berarti alhamdulillah berarti tadi kalau tekniknya berarti sudah menguasai ya, insya Allah, karena sudah publish lebih dari 10. Cuma yang kita akan belajar sama-sama sekarang adalah bagaimana kita bisa membuat lebih tinggi lagi target kita. Bukan hanya publish, tapi juga bagaimana disitasi, di site orang gitu ya. Saya tunggu mungkin setengah detik lagi. Ada pertanyaan yang kedua nanti ya. Mohon maaf, minta izin. Dari sini insya Allah sudah tergambar ya beberapa. Oh, ini yang belum ada juga banyak ya. Oke, nggak apa-apa. Beberapa materi yang di cover oleh Dr. Teguh tadi sangat bagus, alhamdulillah. Sehingga kita bisa komplement nanti. Kalau teknikalnya insya Allah sudah ini. Cuma saya ingin lebih ke fundamental lagi gitu. Oke, saya tutup sebentar yang ini. Kemudian saya bisa melihat gambaran secara ini ya, secara global. Yang ini saya tutup. Yang kedua Pak, mohon maaf. Kalau ini harus dituliskan. Apa 2 hambatan terbesar dalam menulis? Jadi 2 saja. Apa 2 yang tertinggi gitu? Saya pengen tahu apakah masalah bahasa, teknikal, atau risetnya sendiri, atau apanya gitu. Wah, motivasi ya? Oke, bagus. Oh, bahasa banyak. Bahasa Inggris, oke, sama dengan ini. Oke.
Nanti saya sentuh juga Pak bahasa Inggris. Insya Allah kita menyentuh tentang bahasa nih. Alhamdulillah. Apa jadi cocok dengan yang saya persiapkan. Peralatan riset. Ini hampir itu dalam menulis, cuma ternyata peralatan riset juga berpengaruh ya. Jadi yang pertama tuh bahasa, oke. Belum dapat result, oke, sulit memulai, oke. Kurang percaya diri. Ini memang flying hours itu memang jam terbang itu memang berpengaruh gitu. Tapi mau nggak mau harus dicoba ya. Oke, tapi oke, sulit memulai. Oke, yang ketiga. Oke. Oke, ada 17 orang. Oke, saya tutup dulu ya. Oke, biar kita bisa mulai. Jadi saya ada gambaran, nanti bisa saya share juga di ini apa hasilnya. Oke, terima kasih. Oke, saya kembali ke PowerPoint. Oke, apa yang ingin saya sampaikan sebetulnya ada empat topik utama. Oke, yang pertama adalah writing in science. Bagaimana kita sebagai scientist juga ternyata kita harus berperan sebagai professional writer, mau nggak mau gitu. Mau nggak mau kita harus menulis. Karena riset itu belum selesai sampai ada outputnya tulisan. Dimanapun, mau conference, mau jurnal, dimanapun gitu ya. Tapi harus ada tulisannya, ataupun report riset gitu, tetap aja harus ada outputnya. Kalau PhD, tesisnya. Kalau master juga tesisnya. Kemudian yang di buku yang tadi, buku ini ya, ini, Writing Science, Joshua Simmel. Oh ya, sebelum saya masuk, ini kita bandingkan antara saya dengan dia. Oke, ini Joshua Simmel, H-indexnya 73. Jadi beliau menulis buku tadi ya, Writing Science, Write Papers That Get Cited, and Write Proposal That Get Funded. Gitu. Bagaimana kita bisa menulis paper yang di-cite, ya ini terbukti ya. Jadi apa yang dia sampaikan ini insya Allah mudah-mudahan sudah terbukti, karena autornya pun sudah ini. Dibandingkan dengan saya, ini dokumen 179, ini dokumen 167, tapi H-indexnya masih 13. Artinya, Alhamdulillah, kita masih ada kesempatan untuk belajar lagi. Gitu. Ada kesempatan untuk belajar lagi ya. Itu tentang buku, saya baca, kemudian saya sarikan di sini. Oke. Kemudian yang seterusnya adalah bagaimana kita making a story sticky. Bagaimana kita lengket gitu, story-nya itu teringat-ingat, terngiang-ngiang terus gitu ya. Kalau cerita itu kita nggak akan lupa cerita apa ya, cerita Mulan atau apa misalnya ya. Ada ininya, ada unsur ininya. Bagaimana kita bisa membuat paper kita itu bagus. Kemudian ini structure tidak terlalu sebetulnya agak teknikal, cuma lebih kepada globalnya. Bagaimana kita bisa menyusun strukturnya sehingga sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Oke, bagaimana kita menyesuaikan strukturnya sehingga sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Oke, yang kita mulai dari yang yang pertama, writing science. Nah, ini selalu kayak gini ya. Kita ini kenapa writing science? Karena publish atau perish. Kalau nggak publish, maka kita akan musnah, gitu ya. Kalau nggak publish, maka kita akan musnah. Tapi ini masih levelnya surviving, masih survive aja, mirip kayak gini ya. Dalam lama kayak gini. Publish, oke, publish, saya publish. Kemudian publish atau perish, saya mulai kaget, gitu. Kemudian publish in high impact journal atau jurnal reputasi, ini tambah berat lagi, gitu. Kemudian publish frequently, lebih banyak lagi publish-nya. Ini masih quantity nih. Maybe you won't perish, ini juga masih ada maybe-nya. Semakin berat aja di dunia akademik gitu ya. Tapi kalau kita ini kan lagi yang aim kita atau tujuan kita yang terbesar adalah untuk succeeding. Bagaimana kita bisa sukses gitu ya. Sukses itu kalau paper H-index-nya tinggi, H-index itu berapa jumlah paper yang dipublish dan berapa yang di-cite gitu ya. Ada cite-nya, berapa jumlah papernya, berapa cite-nya gitu, berapa jumlah cite-nya, nanti ada ininya gitu, ada irisannya, nah itu H-index kita. Kemudian atau kalau proposal funded, apa sih yang menginikan gitu ya, apa membedakan? Bagaimana kita membedakan antara menulis saja dengan menulis secara efektif. Efektif kan berarti sesuai dengan tujuan. Tadi Dr. Teguh menggambarkan panah gitu ya, oh sudah pas ini Q1, Q2 dan sebagainya. Oke,
Oke, kita lihat. Nah, first principle. Principle pertama adalah ini ketika kita menulis paper ya. Principle pertama adalah it is the author's job to make the reader's job is easy. Jadi bukan tugas readernya gitu ya. Jadi ini harus ditanamkan di pikiran kita. Tugas kita adalah membuat orang yang membaca jurnal kita mudah untuk mengikutinya. Jurnalnya mungkin kompleks, ininya mungkin kompleks, tapi kita mudah mengikutinya. Ada flow, ada alurnya, dan sebagainya. Kemudian, second principle, rewriting is the essence of writing. Artinya adalah seperti ini. Kadang kita bingung gitu ya. Bagaimana kita harus menulis? Apakah kita harus pikirannya jelas dulu, baru bisa menulis dengan jelas, atau menulis jelas dulu, baru kita bisa tadi ada masalah motivasi tadi, bagaimana menulis dan sebagainya. Kalau menurut saya ini kayak chicken and egg, tapi intinya adalah seperti ini. Intinya adalah ada draft. Karena biasanya kita susah untuk memulai yang tidak ada apa-apanya. Kalau kita ingat Pareto Principle, 20% dari job itu bisa 80% dari job itu bisa di-handle oleh 20%-nya ya, Pareto Principle ya. 20% dari job itu bisa menghandle 80% tujuan kita. Artinya apa? Mungkin first draft ini udah 80% gitu. Udah 80% bisa menghandle walaupun tulisannya masih jelek banget, 20% itu kalau tulisan kualitasnya gitu, kualitas tulisannya. Kemudian ada second draft, ada third draft. Ini kalau untuk tergantung kualitas jurnalnya. Kalau pengalaman saya mungkin tidak kurang dari 3 kali atau 4-5 kali ya baru bisa menghasilkan final draft. Belum lagi nanti ada rebuttal sebagainya, mungkin ada 7 gitu ya. Nah, tapi jangan terkendala untuk menulis yang ini dulu. Jangan terkendala untuk menulis yang first draft dulu. Terserah mau tulis apapun, mau masukkan apapun. Tadi Dr. Teguh bilang yang termudah gitu. Masukkan semua ininya, semua kita belum ada ceritanya nih, tapi data sudah ada, kemudian teori sudah ada, masukkan dulu. Copy paste dulu nggak apa-apa, tapi merahin ya. Dimerahin, ini harus dicek lagi, harus diparaphrase lagi gitu. Jadi ini ada 2 prinsip aja ya. Membuat pembaca mudah dan jangan susah untuk jangan kecil hati tuh, jangan sedih untuk draft gitu. Jangan terbebani untuk menulis first draft. Ini kalau bisa melangkah yang first draft aja ini coverage-nya 80% gitu ya. Jadi bisa dari situ sebetulnya sudah tahu. Kalau ada waktu mungkin saya bisa contohkan ya, dari mulai yang first draft sampai yang publish ya. Kemudian yang tentu saja yang terakhir adalah praktis, polish ya. Terus kita harus terus berjalan, walaupun susah tapi terus berjalan, insya Allah nanti akan lebih baik. Yang bagaimana lebih baiknya kita lihat ya. Kemudian ini dimulai dari sini, storytelling sebetulnya. Di author itu Simmel 2011 ya, beliau menulis buku. Scientist itu terkenal dengan formalized structure. Jadi bahasanya itu bahasa tingkat dewa gitu kalau tadi bahasa Dr. Teguh ya. Bahasanya itu susah untuk dimengerti gitu. Karena formalized structure. Kalau bisa lebih susah, kenapa dibuat mudah gitu ya? Susah-susahin aja. Misalnya daripada 1+1=2 dijadiin rumus matematik yang ribet gitu ya. Sebetulnya tidak seperti itu ya. Intinya adalah kita storytelling. Dongeng. Bagaimana kita bisa mendongeng, bagaimana kita bisa bercerita. Oke, bagaimana kita bisa bercerita tentang paper kita. Oke. Nah, ini juga di-highlight oleh Simmel, Prof. Simmel. Kita ini adalah scientist ini biasanya pure storytellers. Kita nggak biasa gitu dengan dongeng. Walau alam kalau ada dari Bapak Ibu sekalian yang biasa mendongeng ke anaknya, ini salah satu modal sebetulnya ya. Kemudian, most scientists are uncomfortable with telling stories karena dianggapnya itu adalah fictions, fiksi saja. Jadi bukan hal yang sebenarnya. Walaupun nanti kalau kita lihat ternyata bisa gitu. Dan kita sebagai scientist kita juga listen to our characters. Misalnya kita dapat data tadi ya, analisis ultrasound misalnya seperti ini. Nah kita analisis seperti apa
kita listen, bukan kita yang mendrive ini. Oh ini kalau bagus biasanya kalau paper yang lain harusnya kayak gini nih. Jadi kita buat aja kayak gini. Tapi kita jujur, kalau kita dapatnya gitu ya gitu, kemudian kita analisis itu yang bisa kita dapat cerita. Mungkin dari situ kita bisa lihat ada kesalahan ini ataupun itu hal yang baru. Jadi listen to ya, bukan kita bukan kita menceritakan, tapi kita mendengar. Kita mendengar dari data ini apa yang ingin disampaikan. Ini ada cerita yang menarik tentang finding story. Ada dua hal yang menyebutkan yang sama sebetulnya ya. Ini bagaimana kita bisa mencari story dari data penelitian kita. Yang pertama ini foto 51, Rosalind Franklin. Ini ada di Nature tahun 1953. Dua-duanya ada di Nature 1953. Ini duluan, tapi nomornya 71 kalau nggak salah. Bisa dilihat nanti nomornya 71. Ini juga sama 71. Ini halaman duluan, ini halaman kedua. Tapi mana yang dapat hadiah Nobel? Ini yang dapat hadiah Nobel. Kenapa ini dapat hadiah Nobel? Karena ini baru menampilkan informasi saja. Belum ada hal yang baru yang ditampilkan. Ini baru menampilkan ini. Padahal ini dapatnya dari sini kemudian bisa dapat seperti ini. Gitu. Yang dapat hadiah Nobel yang ini, gitu ya, Watson and Crick. Karena ada data, kemudian ada informasi. Nah ini baru tahapannya baru informasi saja. Jadi mungkin ada ceritanya, cuma kita masih bingung gitu. Di aplikasinya seperti apa? Apa yang bisa kita gunakan dari gambar ini gitu. Kemudian juga ini, dari situ kemudian ada knowledge, ini minimalnya harus ada knowledge, kemudian new understanding. Ini bagus kalau dapat ini ya. Dan satu lagi, kalau menulis artikel mungkin jangan dumping data gitu. Kita lihat ya, kalau ada waktu nanti saya tunjukkan bagaimana proses dulu saya meremove banyak data. Kita biasanya, atau mahasiswa saya biasanya kalau menulis table gitu, banyak banget table 4.1, 4.2, 4.3, ceritanya segimana? Ceritanya satu paragraf aja. Ini yang kadang belum cukup gitu. Di sini baru data, mungkin baru informasi saja, baru informasi ya. Dari table 4.1 segini, table 4.2 segini. Tapi knowledge sama understanding-nya belum ada gitu. Nah, ingat prinsip pertama, kita harus membuat reader easy to read gitu ya. Jangan sampai kita susah gitu untuk membuat orang susah gitu. Pokoknya saya tampilkan banyak tabel, kamu cari sendiri deh apa ininya gitu. Itu kan nggak sopan banget gitu ya. Kita dan udah pasti di reject tuh. Kita disuruh udah datanya kompleks, susah gitu ya. Dan kita disuruh mencari cerita sendiri gitu. Nah, ini makanya data itu digunakan untuk mendevelop story dari bottom up, dari sini ya, ke atas sampai ke atas ini, dan kita menceritakannya top down gitu. Seperti ini. Kita bisa dapat hadiah Nobel kalau bisa seperti itu. Kemudian effective storytelling ada 3. Bagaimana kita bisa effective storytelling? Ada content, ada structure-nya gimana, dan terakhir memang tadi language ya. Ini tidak bisa inikan lagi bahwa language memang tadi kan saya lihat hambatan menulis ada language, memang salah satunya ini gitu. Dan ini tidak ada kata lain kecuali untuk mencoba terus. Minimal Google Translate, walaupun agak ngaco kalau Google Translate ya. Tapi kalau dengan banyak menulis, insya Allah akan lebih memahami nanti bagaimana menulis dengan baik. Yang seterusnya, bagaimana kita bisa making a story sticky. Bagaimana cerita itu bisa lengket, kita bisa paham gitu, nggak bosenin. Jadi kita baca itu dari awal tuh ada flow-nya kayak baca novel lah gitu ya. Ada yang bagus bestseller novel misalnya. Selalu buka lagi. Oh nih penasaran nih kenapa nih? Ternyata ada buku ya, Making Story Sticky, dan intinya tuh ini, sukses. Pertama simple, kemudian ada elemen unexpected. Saya sendiri bukan pencinta drama Korea ya, cuma katanya kalau lihat drama Korea nggak habis-habis tuh nontonnya, karena ada ini unsurnya, perkiraannya itu udah selesai, ternyata masih ada lagi, nyambung lagi ya, bertele-tele gitu. Kemudian yang seterusnya konkret, kredibel, ada emosionalnya, dan ada storiesnya.
Ini sukses ya. Kita lihat nanti satu-satu. Oke, yang pertama adalah ya bagaimana how long after you read it do you remember it? So ini bagaimana kita bisa membuat cerita itu lengket ya atau sticky. Yang pertama adalah simple. Oke, clear, compact way, tapi tidak memudah-mudahkan ya. Apa itu contohnya? Contohnya adalah seperti ini. Kita menggunakan skema atau kita menggunakan jargon yang ini ya, apa namanya, yang sudah diketahui oleh semua orang. Ini contohnya dari Prof. Simbol mengatakan bagaimana rasanya daging buaya, alligator meat. Nih ada yang cerita kayak gini. It's a light color, finely textured meat with very little fat. It cuts easily and it's moist if not overcooked. The flavor is mild. Oke, bandingkan dengan ini. It tastes like chicken but a little meatier. Kenapa kita lebih paham yang ini? Karena kita ada skema. Skema itu adalah yang memudahkan kita untuk membayangkan. Contohnya ya, bagaimana rasanya daging belalang. Saya sendiri belum pernah makan. Mungkin kalau kayak gini, daging belalang itu kayak ayam, cuma lebih crispy gitu. Mungkin seperti itu ya. Nah, ini bagaimana kita mencari bahasa yang orang itu sudah kenal duluan gitu, untuk menjelaskan satu hal yang baru. Jadi yang lain itu kita sudah, orang lain itu yang pembaca itu sudah kenal duluan. Kalau chicken kan kita udah pernah merasakan, dan ini kemudian kita bisa membayangkan bagaimana dengan ini. Dan ini pun sebetulnya proses pembelajaran kita seperti itu gitu. Misalnya matematika SD itu kan tahapannya penyembelahan, pembagian, perkalian misalnya. Terus kemudian nambah lagi ke SMP, SMA mungkin ada trigonometri dan seterusnya gitu ya. Jadi bertahap gitu ya. Dan kita tidak bisa langsung ke trigonometri, tapi harus tahu dulu sebelumnya apa gitu. Nah, ini ya yang pertama simple. Yang kedua ada unsur unexpected. Ini bisa dilihat dari filling the gap ini. What is novel? Memang ini harus mau nggak mau kalau bikin paper atau proposal tuh selalu dilihat ini, pasti ini 100% saya yakin pasti akan dilihat ini novelnya. Apa novelty-nya? Kenapa bikin ini lagi? Akhirnya apa yang lain kurang, sebelumnya kurang. Apa kurangnya? Tunjukkan kepada kita. Nah, pasti seperti itu ya. Kemudian highlight the unexpected elements, ini akan menimbulkan curiosity. Kayak tadi drama Korea tadi ya, plotnya perkiraan sudah sampai Jakarta, ternyata belok dulu kemana gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ada unsur unexpected-nya. Ini kalau digambarkan bagai membuat frame ini, Windows ini ya. Kemudian concrete, simple has power, kayak tadi ya. It has taste like chicken but little meatier. Kalau simple tuh kayak ini balon gitu ya. Tapi yang concrete ini add mass to that power. Dan kalau science insya Allah ada konkretnya ya, karena kita ada datanya dan ada eksperimennya dan sebagainya. Dan konkret itu yang add mass to that power ya, ada powernya. Kemudian credible, ya credibility goes hand in hand with being concrete. Eksperimen kita seperti apa? Kemudian emotional, ada unsur unexpected-nya juga. Engage curiosity by asking a question. Nah, tiba-tiba aja keluar gitu, misalnya ada unsur unexpected, jadi kita jadi kaget kah, sedih kah, atau tiba-tiba aktornya dapat kecelakaan atau apa gitu, sehingga kita jadi sedih misalnya. Itu ada unsur emosional. Kemudian kita harus membuat stories yang nyambung gitu ya. Kalau cerita bagus, unexpected juga kalau nggak nyambung juga kita susah ininya menggabung-gabungkannya gitu ya. Follow-nya itu agak susah. Oke, seterusnya sekarang ini sebetulnya yang keempat ya, story structure. Apa sih story structure? Prof. Simmel mengatakan ada ini yang domainnya. Oke, dari setiap paper, setiap proposal itu ada unsur ininya, ada opening, itu backgroundnya, kenapa kita what do you need to understand about the situation, atau what is the larger problem that you are addressing, dari bigger ke challenge-nya. Di sini challenge-nya gitu ya. Challenge-nya itu tadi gap-nya tuh apa gitu, apa yang ingin what do your characters need to accomplish. Kemudian what specific question, ini spesifik dari large problem tadi ke specific question. Kemudian action, eksperimennya apa yang harus kita lakukan.
untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Kemudian ini harus ada nih resolution, jangan dibiarin nih resolution nih. Resolution itu kayak conclusion. Ini yang kita hitting the powernya. Jadi di sini masih bingung di opening, kemudian challenge-nya mungkin juga masih agak-agak apa ini, actionnya juga apa namanya itu kita melakukan eksperimen, cuma kita nggak ditutup dengan resolusi. Resolusi itu maksudnya kalimat penutupnya tuh apa pelajaran yang bisa kita ambil. Kan biasanya ada the moral of the story is terakhir gitu ya, kalau lagi cerita dongeng gitu. Apa moral of the story is apa gitu. Nah ini resolusinya harus ada gitu, biar complete strukturnya. Ini yang biasa paper, ataupun ada struktur yang lain disebutnya ABDCE. Ada action, ada background, ada development, bukan C dulu ya, tapi D dulu, development, ada klimaksnya, kemudian ada ending. Ini kenapa gini? Ini khusus buat yang nggak sabaran. Misalnya proposal gitu. Banyak proposal, ratusan yang muncul, kemudian kita bukanya gini, pelan-pelan gitu, opening dulu, dikasih programnya, tapi di hit dulu. Ini kalau saya umpamakan kayak mirip kayak film James Bond lah. Kita lihat pertamanya itu seperti apa. Pertamanya kan kejar-kejaran dulu, chasing, atau tembak-tembakan langsung. Baru kemudian ada background, ada development, ada klimaksnya, kemudian ada endingnya seperti apa. Seperti itulah ya, action, film James Bond gitu ya. Dan ini pun biasanya untuk proposal ya. Orang apa yang evaluatornya nggak banyak waktu, kasih tahu dulu apa nih, apa intinya tuh apa, mau jawab apa gitu, actionnya apa, kemudian baru kemudian ABDC follow the flow ya. Yang lain lagi ada 4 structure. Yang ketiga adalah lead development, ini inverted pyramid. Lead itu elemennya adalah OCR, ada opening, challenge, resolution. Itu kalimat pertama. Jadi di paragraf pertama, kalimat pertama sudah ada opening, action, opening, challenge, sama resolution. Actionnya tuh di sini, di development. Ngapainnya tuh di situ ya, di development-nya. Ini biasanya di mana? Di newspaper. Kenapa? Karena kita nggak jarang gitu ya, kalau udah selesai di sini, kemudian kita bersambung ke halaman 7. Kita biasanya nggak buka tuh halaman 7. Karena di sini udah ada semua sebetulnya. Sudah ada semua ininya apa yang kita inginkan gitu ya. Nah ini LD. Kemudian yang terakhir LDR, ini lead-nya ini OC, ini R, ini action. Jadi kalau kita relasikan sama kayak OCR ini ya, OCAR. Ada lead, ada development, ada resolution. Ini biasanya di mana? Ini biasanya di majalah. Jadi kita baca buka-buka terus, dan memang didesain biar tetap buka-buka majalah itu gitu ya. Tetap interesting. Halaman pertama interesting, halaman kedua harus interesting juga. Kalau nggak interesting nanti iklannya nggak masuk tuh. Kita udah stop dari situ, nggak lihat iklannya. Nggak buka halaman yang lain. Nah ini summary-nya. Jadi OCR itu slowest, kemudian ini faster, LDR faster yet, and ini fastest gitu ya. Tergantung kita mau milih yang mana ya. Nanti. Jadi ada 4 struktur, OCR, ABDCE, LD, and LDR. Oke, saya percepat insya Allah. Dan ini bagaimana kaitannya dengan paper, tadi sudah disebutkan. Biasanya itu untuk opening itu kita ngelihat global dulu, kemudian baru ke yang spesifik dan lihat challenge-nya gitu. Lihat challenge-nya, kemudian ini action-nya itu materials and method, juga result, method result, what you did and what you found, kemudian discussion juga di sini, dan jangan lupa di resolution biasanya membesar. Kita mengeneralisir gitu ya, walaupun eksperimen kita mungkin spesifik, tapi kita prediksikan ini bisa mengcover mana saja gitu ya. Dan ini take home message-nya. Oke, ya kalau di OCR-nya ya ini, jadi kalau introduction itu opening, background, challenge. Jadi opening sama challenge-nya di sini. Kemudian materials and method, ini action, ini action-nya. Kemudian yang terakhir adalah resolution ya. Discussion kemudian ditutup dengan resolution. Jadi OCR ya, strukturnya OCR juga. Ini mapping dari IMRAD to OCR. Oke, opening. The most important sentence in the article is the first. Okay, initial impression are strong and lasting. Ini harus kita perhatikan ya. Kemudian kalau bad opening itu biasanya misdirection. Jadi opening itu termasuk tadi ya, mendrive ke challenge itu.
Misdirection itu maksudnya kita tujuannya ke sana tapi bicaranya ke sono gitu. Mensalain ke sano ya. Atau nggak ada direction sama sekali, nggak ada novelty-nya gitu. Yang ini mungkin bisa kita lihat. Yang kita harus hapuskan. Nah, bagaimana how wide should your opening be? Nah, ini tergantung nanti resolusinya. Kalau resolusinya seperti ini oke nih. Kalau ini over promising, misalnya kita mau men-challenge apa gitu ya, introduksinya besar, tapi ternyata konklusinya cuma dikit doang. Nah, ini over promising. Nanti readersnya di PHP-in gitu ya, feel cheated. Ini juga kalau ini sebaliknya ya, wider than under promising juga kita hindari karena kita ingin impact-nya itu besar juga seperti ini. Ini ada contohnya yang bagus itu seperti ini, jadi openingnya seperti ini, conclusionnya seperti ini gitu. Kalau ini over promising, ini nggak kemana-mana gitu. Oke, yang kedua positioning statementnya antara pawn push sama knight launch. Ini misalnya ya kalau kita bermain catur itu kita mau mencontoh paper yang sudah publish misalnya. Kita lihat dia bukanya ke sini gitu. Dan ini saya nggak tahu mungkin Sicilia move atau apa gitu. Atau kita bisa lihat yang ini. Ini tergantung audiensnya. Apakah kita mau yang perlu yang ini atau yang ini nanti tergantung audiensnya. Kemudian bagaimana kita menghubungkan atau funneling antara opening dan challenge. Dari sini ke sini itu bagaimana gitu. Kalau opening itu in the level large problem, ini large problemnya. Kemudian kalau challenge ini specific questionnya. Kemudian dari situ kita harus build the arguments. Kemudian framing the knowledge gap, ini tadi ya, unexpected dan emotion. Jangan lupa kalau knowledge gap itu unexpected, nggak kepikiran ya ternyata itu masih jadi research question, novelty-nya ya. Kemudian concrete statement dan define small knowledge gap. Dan ini small knowledge, jadi bahkan untuk PhD itu tidak menyelesaikan masalah dunia. Jadi untuk PhD pun tidak menyelesaikan, tapi specific problem. Artinya paper juga mungkin lebih kecil lagi. Sebetulnya misalkan ada novelty yang kecil, tapi konkret itu lebih bagus daripada nggak ada novelty sama sekali. Gitu. Dan target kita mungkin tidak, tentu kita tidak target untuk menyelesaikan masalah dunia, tapi masalah kecil aja. Dan ini ini kan to sell us a solution, first sell us a problem. Apa knowledge gap-nya gitu, apa problemnya gitu ya, apa challenge-nya sebelum ada solution. Jadi nanti jadinya nggak koheren gitu. Kita sudah melakukan eksperimen tapi tanpa tahu research question-nya itu apa gitu. Kemudian bad introduction, failing to identify the problem, offer a solution before defining a problem. Oke, misalnya gini, little is known about this topic gitu ya. Bilang kayak gini, our objective for ini nggak selesai, little is known about this topic gitu ya. Langsung ke tujuan kita adalah ini, karena ini biasanya ke new submission folder aja, tapi bukan ke accepted folder gitu ya. Secara logika, abis dari situ kan, walaupun dibilangin little is known, tapi data dump, ada banyak data eksperimen yang kita tampilkan, ternyata tidak dump, tidak little is known. Kemudian linguistically it's fuzzy, berapa kecil itu gini. Nah, ini bagusnya seperti ini, source are not clearly defined, atau ada tambahan lagi gitu ya, eksperimen seterusnya diperlukan. Apa bedanya introduction dan literature review? Kalau literature review itu bagian kita membuat tembok seperti ini, dan introduction itu melihat ininya nih, hall-nya, melihat hall-nya ini. Kita highlight yang ininya. Kan tadi kan kita mau lihat ada kokoh gitu ya, literature review-nya, ada banyak yang melakukan ini, ada melakukan yang ini, tapi kita lihat ada gap-nya, ada yang belum dibuat nih, ada hal yang masih dibuat sehingga kita bisa meng-highlight di sini apa hole-nya itu. Ini hole-nya kelihatan gede ya, kecil juga nggak apa-apa, tapi tunjukin ini ada hole-nya gitu. Ini ada retak dikit nih, tunjukin itu retaknya gitu. Ini juga caranya mungkin kalau bukan yang fundamental banget gitu ya, kita mungkin information prominent. Jadi sebutkan dulu informasinya apa, baru author-nya. Oke, terus challenge-nya, so specific knowledge you have to gain. Pertama, start with question.
nanti bisa jadi hipotesis. Kalau di proposal mungkin ada hipotesis yang bisa difalsifikasi gitu, bisa di apa namanya, di betul atau salah. Biasanya kita tidak menulis our question was, tapi sesungguhnya objektif itu dimulai dari question. Question ini yang mendrive objektif. Gitu. Ya, jangan dibalik ya. Jangan menulis objektif dulu sebelum kita menemukan questionnya. Kalau kita bilang question is obvious, jadi kita tunjukin aja dulu gini. Kita buat paragraf gitu ya. Langsung tiba-tiba objektif paper kita adalah ini. Ini wrong assumption ya. Karena kita memaksa reader, apa nih research question-nya? Belum di-declare kok tiba-tiba udah ada objektif gitu. Nah, ini weak science and weak storytelling. Good challenge-nya adalah to learn X, we did Y. Jangan langsung ke sini ya, we did Y. Tiba-tiba aja kita melakukan eksperimen. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada sebabnya, kita melakukan eksperimen gitu. Nah, itu sebabnya itu harus ada gitu. Kemudian action-nya, in action-nya ini di action-nya ada materials and methods, ada result and discussion ya. Oke. Sebentar aja, you are not just presenting your result, tapi kembali lagi kita adalah telling a story ya. Criticalnya adalah story-nya ini ya. Tanpa buat story-nya, artinya apa? Ketika kita menuliskan materials and methods, eksperimen kita seperti apa, juga menulis hasil, kita harus berpikiran bagaimana mengemas ini menjadi satu story yang bagus, yang ada flow-nya, yang reader kemudian gampang menganalisanya, membaca itu gampang gitu. Biasanya kalau method kita buat LD structure ya, ini yang ada resolution, ada lead development ya, kemudian result and discussion, ya ada bedakan antara data saja, inference saja, dan interpretation. Nah, ini yang harus kita signaling ke pembaca bahwa ini adalah data. Kemudian sudah jelas ya, ada figure, ada table, inference-nya apa yang bisa dapat dari data, dan interpretation kita. Satu lagi ini yang menarik, murder your darlings, switching data to present. Kadang kita untuk mencapai satu figure aja yang bagus, itu sebetulnya ada 10 table gitu. Tapi kita cuma rangkum dalam satu figure. Nggak apa-apa gitu. Mungkin kita merasa kita membunuh orang yang kita sayangin gitu ya. Data ini kan kita susah nih dapatnya. Mungkin ada yang berhari-hari, berbulan-bulan mungkin. Tapi pas di paper cuma segini aja. Jangan seperti itu, tapi cari representasi yang bisa mendukung story kita. Kita lagi story apa sih, misalnya dan ini memang 10 table ini mungkin diperlukan karena kita nggak bisa bikin story ini kecuali kita lihat 10 table itu. Tapi pas paper atau pas proposal jangan ditampilkan gitu. Proposal nggak ada ya, pas paper mungkin jangan ditampilkan semuanya gitu. Ini banyak banget gitu tablenya, tanpa ada cerita, tanpa ada penjelasan, di dumping saja di situ. Kita harus merangkum, bisa merangkai satu cerita dari berbagai data tersebut. Kemudian presenting data, use LD structure. Kalau story, dan story-nya bukan statistik ya, bukan statistik, artinya kita menjelaskan seperti apa, action-nya apa, dan seterusnya. Discussion-nya bisa OKR atau LDR. Oke, ada 3 menit lagi. Oke, yang ini belum final sebetulnya. Ada resolution itu conclusion ya. Dan ending well is the best revenge. Artinya apa? Resolution should be your take home message. Ini kayak gini ya, punchline-nya. Kalau lihat stand up comedy gitu ya, sebelum dia berakhir, ada punchline-nya, kemudian ya saya Dodit Mulyanto, selamat malam. Nah, itu sebelum itu ada punchline-nya gitu. Itu yang take home message-nya itu yang harus jangan dilepas. Ini jangan dilepas. Dilepas itu misalnya membiarkan reader mencari sendiri apa tuh punchline-nya, tapi kita arahkan ini punchline kita. Good resolution occur backward, artinya occur itu kayak gini ya, backward lagi, menjelaskan lagi dari awal. Kemudian bad resolution weak, ini ya, kalau tadi ya, data, information, knowledge, understanding. Kemudian kalau pas proposal juga, kita walaupun terbatas, tetap harus membuat provide resolution and strong. Gitu. Dengan melakukan ini, maka kita akan dapat apa gitu. Oke, internal structure. Ini misalnya kita bagaimana sih merangkai story. Kita ada
dari kota A ke kota B misalnya, kita ada mobil. Nah, kita bikin deh story-nya seperti apa. Misalnya begini ya. Kita bikin story-nya seperti apa gitu. Dari A sampai B itu seperti apa. Dan seperti apanya itu jangan ini perfect, tapi bikin draft dulu, nggak apa-apa. Tadi saya bilang Pareto Principle 20% itu bisa mengcover 80% apa yang kita inginkan. Gitu. Asal kita tulis dulu. Kalau nggak ditulis, nggak kelihatan tuh, nggak kelihatan sehingga kita nggak bisa perbaiki. Oke, structures. Nah ini story itu seperti ini biasanya. Ada story arc tuh ya, opening, build tension, relief tension, ada resolutionnya. Kalau nested, kalau paper juga sama ya. Jadi harus ada ininya ya, ada klimaksnya dan ada resolutionnya, ada openingnya, ada actionnya, kemudian ada resolutionnya. Mirip kayak gini. Oke, strukturnya seperti itu. Dan kita susah kalau kayak gini nih. Ada ini complete story, kita ada flow-nya. Beda dengan ini, susah kita nyari-nyarinya. Ada contohnya nih di paragraf sebelumnya. Ini agak susah kita kalau tiba-tiba gini ya, aktor A gini, belum selesai aktor A udah bicara aktor B. Belum selesai aktor B udah bicara aktor C dan seterusnya. Kalau paragraf ada point first, ada point last ya, ada strukturnya di sana. Oke, sentence. Sentence ada subject, verb, object, ini standar ya. Jangan lupa juga kalimat itu adalah story juga ya, walaupun yang paling ini ada topik juga ada stressnya, ada topik ada stress. Opening itu adalah topiknya, resolution itu stressnya tadi ya, ada arc itu ya, ada opening, ada resolution, ini stressnya gitu. Because last word carry the greatest weight. Coba baca yang ini contohnya. Oke, virus will not, ini sama nih jelasnya yang sama, tapi apa yang kita itu kan yang terakhir, kita akan bisa melihat yang terakhir yang kita ingat gitu. Ini yang pertama itu molecular entities, yang ke B itu tahunnya, yang C itu virusnya gitu. Itu beda ya, walaupun dia jelasin hal yang sama gitu. Nah ini kita lihat, tergantung kita mau stress yang mana, kita tempatkan di belakang ya. The key message should come at the stress. Oke, and satu lagi, the verb should immediately follow the sentence subject. Ini kayak gini nih agak susah nih bacanya yang pertama nih yang saya merahin nih. The full effect size, ini subjeknya di sini, predikatnya di sini, larger ini ya, di larger ini ya. Kita buat seperti ini, size were larger, ini tambahin dari kayak gini, jangan dipotong kayak gini ya, jangan dipotong seperti ini karena nyusahin untuk reader. Nanti kalau yang pertama ini yang merah ini kita harus lihat dulu tadi subjeknya apa ya, siapa yang ngapainnya gitu, siapa yang actionnya. Kemudian juga yang lainnya. Oke, flow, bagaimana kita bisa merancang flow? Oke, flow itu artinya seperti page turner ya. Kalau kita buka novel tuh, kita baca majalah itu kita ingin baca lagi. Mirip kayak inilah kalau baca Detikcom itu kan sudah, atau Kompas suka ada 1, 2, 3, 4 tuh. Nggak diselesain tuh. Emang sengaja tuh biar biar diklik lagi gitu. Nah ini bagaimana kita bisa menulis seperti itu sehingga menjadi page turner ya. Ini contohnya ya. Yang pertama molekul kayak gini, molekul lagi, molekul gini. Ternyata ini agak susah untuk yang merahnya agak susah untuk di follow up. Beda sama yang ini. Oke, ini bonded atoms, ini bond strength. Ini molekul lagi gitu. Ceritanya seperti itu ya. Tapi kalau ada keterkaitan, ada flow-nya, ini coba deh nanti baca Bapak Ibu sekalian, yang ini dibandingkan dengan yang ini gitu. Akan lebih mudah yang biru ini. Nah, ini nih agak susah untuk di follow up, tapi yang ini agak relatif lebih mudah ya, easy. Oke, dan ini hampir terakhir ya, energized writing. Bagaimana kita bisa powerful gitu, kata-kata kita menjadi kokoh gitu ya. Yang pertama, jangan gunakan passive voice, jangan gunakan fuzzy verb, hindari nominalization. Ya, contohnya seperti ini. Ya, passive voice udah tahu ya kalau passive voice ya, jadi yang ini ya, kecuali untuk mungkin hiding the actor kayak tadi ya, misalnya yang autornya mungkin tidak menjalankan semua eksperimen atau ada tambahan yang lain, kita bisa menghiding aktornya bukan we, tapi this experiment has been done misalnya, bukan we have done gitu ya. Kemudian fuzzy verb steal energy from the action by telling rather than showing. Jadi contohnya gini, herbivore facilitate. Ini di versi itu nggak jelas gitu ya di sini ya. Dibilangnya fuzzy verb ini weak gitu ya. Kalau action verb strong. Ini ngapain herbivore-nya? Ada eat, ada giving, ada invade. Ini lebih strong gitu ya, lebih kokoh gitu.
Yang dihindari lagi kalau bisa adalah nominalization. Maksudnya kayak gini, verb-nya ini, nominalisasinya gini. Jadi kita kalimatnya lebih panjang nih mana. Misalnya ini a failure to ini langsungnya di gini, fail kayak gitu ya. Yang terakhir adalah adjective juga bisa menjadi nominalization. Nah, ini coba dihindari biar lebih powerful kata-kata kita. Kemudian bagaimana dealing with limitations? Intinya adalah langsung saja mungkin intinya adalah but yes, jangan yes but. Kita mencapai hasil ini tapi dibalik gitu ya. Walaupun hasil kita seperti ini, apa namanya itu, apa yang bisa kita jualnya itu di belakangkan gitu. Karena tadi ya ingat ya, yang stres itu di belakang gitu. Yang kita mau jual itu di belakang, nah, kayak gini. Despite this limitation, the method proposed here apa? Nah itu yang hit the point itu ada sini, jangan dibalik. The method proposed ini tapi ada kelemahannya. Nah ini mungkin harus mention limitation within the conclusion. Kemudian ini kaitannya sedikit dengan siapa Dr. Teguh tadi. Kalau tadi bahasa itu menjadi hambatan bagi kita, ternyata juga menjadi hambatan buat native speaker. Jadi jangan salah ya. Jadi intinya itu bukan hanya bahasa, tapi bagaimana kita membuat tadi ya storytellingnya itu. Ya developing story dan juga strukturnya gimana kita bisa ini. Yang tentu saja pertama harus dibanding antara struktur dan efektif story dan English, kita pertama harus membuat good science. Eksperimen kita harus betul dulu gitu. Nah, ini memang perlu waktu gitu ya. Kalau menulis mungkin kita bisa latih, tapi kalau ini mungkin perlu peralatan dan sebagainya, perlu training lagi. Oke, ya satu lagi, answering an old question in a new system will not make the science novel. Ini yang highlightnya. Misalnya kita Prof X paper di French grassland, kita buat misalnya di Banten, padahal informasinya sama aja gitu ya. Fungi are more drought tolerant than bacteria. Kembali lagi pada ini ya. Push beyond producing information ke understanding-nya. Ini cutting edge science. 2 slide lagi insya Allah. Oke, science is not complete until it has been published. Ini sudah saya highlight tadi. Oke, most of journal redaction karena ini many papers were rigorously done, tapi only offer information. Ini tadi sudah discuss oleh Dr. Teguh tadi. Kemudian yang terakhir, belum 2 lagi, sorry. Ya, language skill juga matters. Jangan berharap bahwa reviewers, editors, publisher akan fix imperfect English, walaupun kalau ada story-nya, itu biasanya ada editor yang berbaik hati gitu untuk menggunakan, jangan jelek-jelek banget gitu ya. Dan ini sebetulnya bisa menggunakan ini ataupun Microsoft Spell Check ya. Kalau Grammarly lebih canggih lagi, bisa melihat grammarnya gitu. Oke, terakhir resolusi. Oke, apa yang kita pelajari dari ini? Yang pertama adalah as a scientist, kita adalah professional writer. Artinya kita harus juga berusaha untuk writer. Jadi kalau surat pertama itu Iqra, surat yang kedua itu adalah Al-Qalam. Artinya dibaca kemudian ditulis gitu ya. Kemudian apa yang kita harus pelajari? Principle of stickiness ya. Bagaimana story itu kemudian lekat karena ada unsur ini, sukses. Simple, unexpected, concrete, credible, emotional stories. And strukturnya ada OKAR, ada action, ada lead, LD, ada LDR. Tergantung ya. Ini kayak newspaper, ini kayak majalah, ini untuk proposal, ini untuk paper biasanya. Oke, target your audience. Kalau jurnal ini audiensnya ini, karena yang paling highest impact ini susah juga masuknya, nature. Nah, nature ini tidak seperti paper, mungkin tidak terlalu teknikal, harus dibalik nih, harus kayak gini. Harus action, background, development, climax, ending. Nggak seperti ini. Jadi, kalau nulis di nature tuh kayak nulis film James Bond gitu. Actionnya dulu apa gitu. Sehingga kita tertarik gitu. Fokus on critical story element, and then science is about knowledge, understanding, and bukan hanya data ya. Ini kembali lagi ya. Data, ini kita dapat data, apa informasi yang kita dapat, knowledge yang kita bisa tambah apa, kemudian understanding kita ini yang bisa meraih hadiah Nobel kalau kita ada understanding baru. Kemudian produce paper with maximum power and proposal with maximum fundability. Looking forward,
survival versus success. Survival itu publish ya, success ini cited. Jadi dengan resep yang diinikan oleh Prof. Simal ini, writing science, gitu, how to get paper cited and proposal funded, ini sukses untuk sukses kita gitu. Edge index-nya bagus dan sebagainya karena tadi ada story-nya. Kemudian quantity versus quality. Kalau Prof. Simal bilang saya lebih fokus pada quality. Terbukti tadi ya, paper dia 178 cuma edge index-nya 77. Paper saya 167, edge index-nya baru 13 gitu. Artinya masih ada yang bisa kita perbaiki. Demikian, mohon maaf kalau lama. Dan yang terakhir adalah berbuat gitu ya. Jangan terkendala oleh masalah apapun, tulis dulu. Ingat Pareto Principle tadi, 20% akan mengcover 80%. Oke, demikian. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.